Sebagai manusia, makhluk hidup yang berhabitat di bumi, dan sementara bumi berada masih di sistem bintang matahari, tata surya, kita sepatutnya wajar bertanya dan mengetahui bagaimana proses terjadinya tata surya tempat kita tinggal ini. Jauh sebelum manusia hidup di bumi dan melangsungkan peradaban, bahkan jauh sebelum manusia purba eksis, bumi ini telah ada, menjadi bagian dari tata surya dan juga alam semesta. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana semua ini terjadi? Bagaimana alam semesta ini terjadi? Sebelum kita semakin jauh bertanya, ada baiknya kita memahami lebih sederhana dulu bagaimana sistem bintang tempat kita hidup tata surya terbentuk dan mengapa planet-planet mengorbit matahari. Oke, langsung saja simak video Eureka Alam Semesta dalam episode proses terbentuknya tata surya. Sekitar 14 miliar tahun silam, zat, energi, waktu, dan ruang terlahir dari apa yang dikenal sebagai ledakan besar atau Big Bang. Kemudian, di sudut-sudut ruang alam semesta ini, banyak terjadi hal-hal yang sangat sukar dijelaskan dengan kata-kata. Secara fisika, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, gravitasi membentuk awan debu dan gas bersama-sama yang mungkin berasal dari ledakan bintang terdekat yang disebut supernova. Jadi, konsentrasi gas dan debu antar bintang yang sangat besar ini menciptakan molekul awan yang akan membentuk tempat kelahiran matahari. Karena suhu dingin, awan mulai runtuh akibat gravitasinya sendiri, membentuk objek bintang muda yang dikenal sebagai protobintang. Ketika gravitasi menarik gas dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, hal itu membuat awan mulai runtuh sehingga membentuk nebula tunggal. Saat itu runtuh, awan mulai berputar-putar, dan awan tersebut lebih panas di tengah-tengah dengan gas berbentuk cakram dan debu yang mengelilinginya di bagian tepi-tepinya. Saat cakram gas ini menjadi lebih tipis, dan partikel yang lebih tipis ini mulai saling menempel dan membentuk gumpalan. Kemudian memilin, sehingga gumpalan bola itu berubah menjadi seperti piringan cakram. Beberapa dari mereka menjadi lebih besar, dan akhirnya membentuk planet dan bulan. Jadi, di dekat pusat awan, hanya terdapat material batuan yang tahan panas seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan di wilayah terluar dari cakram awan ini, materi es mengendap bersama materi batuan tempat terbentuknya gas raksasa seperti Jupiter dan Saturnus. Pada bagian tengah, cakram berputar lambat sehingga tekanan dan panasnya meningkat, dan itu menjadikan sebuah bintang. Dan hari ini kita menyebutnya sebagai matahari. Bintang baru ini memiliki semua gas dan debu dari tata surya dengan bobot bintang yang sangat kuat. Dengan mengaduk-aduk meteorit yang tersisa dari fase awal tata surya ini, para ilmuwan telah menemukan bahwa tata surya berusia sekitar 4.600 miliar tahun. Sampai sekarang, kejadian ini, proses ini, masih tetap berlangsung. Proses rotasi dan orbit planet terhadap matahari adalah masih bagian dari proses kejadian yang telah dijelaskan tadi. Seiring masih berlangsungnya ini, di suatu planet yang disebut bumi, molekul-molekul tertentu, sisa-sisa dari debu kosmik, berpadu membentuk struktur-struktur amat besar dan rumit yang disebut organisme. Keberlangsungan organisme ini terus-menerus berevolusi hingga menjadi seperti sekarang, menjadi salah satu spesies paling sombong sejagat raya, Homo sapiens. Sebagai manusia, kita hanya bisa mengagumi penciptaannya ini. Tidak akan cukup ilmu manusia untuk memikirkan tersebut. Ada baiknya kita mensyukuri segala sesuatu kepadanya. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel Eureka Alam Semesta. Silahkan subscribe, like, dan komen. Dan jika kamu menemukan ilmu baru, saatnya mengatakan Eureka. Sampai jumpa.